Baik, selanjutnya kita akan bahas contoh soal dari teorema Torricelli. Di sini bisa dibaca contoh soalnya, sebuah drum yang dalamnya 7,5 meter diisi penuh dengan air. Drum tersebut berada di atas permukaan tanah mendatar. Pada dinding tersebut terdapat lubang dengan jarak 2,5 meter dari dasar drum dan air memancar keluar dari lubang tersebut. Pertanyaannya, hitunglah kecepatan air yang keluar dari lubang tangki. Nah, di sini kan ada sebuah drum yang dalamnya 7,5 meter. Berarti ini tuh tinggi total dari drum tersebut, sehingga ini adalah H1-nya. H1 kan dari ini dasar sampai atas. Tingginya sebesar 7,5 meter atau tinggi totalnya. Selanjutnya, nih, terdapat lubang dengan jarak 2,5 meter dari dasar drum. Berarti kan terdapat lubang, berarti lubang ini dari lubang sampai ke dasar itu sebesar 2,5 meter. Nah, pertanyaannya hitunglah kecepatan air yang keluar dari lubang tangki. Berarti yang ditanya adalah V-nya. Ini yang ditanya. V-nya berapa? Ya kan? Sehingga kita harus mencari apa aja yang diketahui yang berada di sini, ya. Yang pertama diketahui nih sebuah drum nih H1. H1-nya sebesar 7,5 meter. Satuannya jangan lupa ditulis ya. Selanjutnya ada H2 yang ketinggian dari lubang itu 2,5 meter. Yang ditanya itu V atau kecepatannya berapa. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan teorema Torricelli, kita harus mencari H-nya dulu. Di sini kan baru diketahui H1 dan H2. Kita harus mencari H-nya dulu. Hanya gimana mencari H-nya? Yaitu tinggi total ini dari atas sampai dasar dikurang dengan ketinggian dari yang ada lubangnya sampai dasar. Berarti H1 dikurang H2 atau 7,5 meter dikurang 2,5 meter. Hasilnya berapa? 5 meter. Nah, setelah kita ketemu nilai H-nya, baru kita masuk ke persamaan teorema Torricelli-nya, yaitu rumusnya V kecil sama dengan akar dari 2GH sama dengan 2 dikali G atau percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa ditulis persamaannya, satuannya. Selanjutnya hanya 5 meter. Akar dari 2 dikali 10 dikali 5. Ya. 2 kali 10, 20 dikali 5. Jadi totalnya yaitu 100. Satuannya meter kali meter, berarti meter pangkat 2 per second kuadrat. Ini nilai V-nya. V-nya berapa? 100 meter persegi per second kuadrat diakarin, berarti hilang akarnya, berarti tinggal 10. Ini kan diakarin, akarnya hilang, berarti tinggal meter second kuadratnya hilang akarnya, berarti tinggal second. Di hasilnya ini ya. Contoh selanjutnya di sini ada soal, yaitu sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 buah sayap masing-masing 60 meter persegi.
Jika kelajuan aliran udara di atas sayap adalah 250 meter per sekon dan kelajuan udara di bawah sayap adalah sebesar 250 meter per sekon. Tentukan gaya angkat pada pesawat tersebut. Anggap kerapatan udara adalah 1,2 kg per meter kubik. Selanjutnya diketahui A1 luas penampangnya dari masing-masing pesawat tadi kan sebesar 60 meter persegi, ya kan. Selanjutnya ada besarnya laju aliran di atas sayap atau V1-nya 250, terus yang di bawah sayap, besarnya laju aliran di bawah sayap atau V2-nya 200 meter per sekon. Selanjutnya ada massa jenis udara atau Rho 1,2 kg meter kubik. Yang ditanya gaya angkat pesawatnya atau V-nya. Penyelesaiannya, rumus dari gaya angkat pesawat yaitu V sama dengan setengah dikali Rho atau massa jenis dikali dengan luas penampang kuadrat dikali laju aliran di atas sayap kuadrat dikurang dengan laju aliran udara di bawah sayap kuadrat. Masukkan angka-angkanya. Rho-nya 1,2 kg meter kubik, ini bukan meter persegi, meter kubik. Luas penampangnya 60 meter persegi kuadrat dan laju alirannya 250 meter per sekon kuadrat dikurang dengan 200 meter per sekon kuadrat. Ini dijumlahin totalnya 2160 kg meter. Kenapa ini kilogram meter? Kan ini meter kubik, ini meter persegi. Ini dikuadratin kan 60-nya, berarti meter perseginya dikuadratin juga, berarti meter pangkat 2 dikali 2, 2 kali 2, 4. Jadi M pangkat 4 dikurang M pangkat 3. Dicoret, M pangkat 3-nya habis, M pangkat 4-nya tinggal 1. Ya. Selanjutnya 250 meter per sekon kuadratin, 250 dikuadratin besarnya 62.500, 200 dikuadratin besarnya 40.000 meter per sekon. Lalu dikurang 62.500 dikurang 4.000, hasilnya 22.500 meter per sekon. Nah, jadi 2160 kg kali meter dikali dengan 22.500 meter per sekon. Hasilnya, hasil dari gaya angkat pesawat sebesar 48.600 Newton. Ini besar gaya angkat pesawatnya. Sekian, saya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.